Pemirsa, pemungutan suara di Indonesia bagian timur sudah hampir rampung. Kami ajak Anda memantau langsung suasana pencoblosan dari wilayah Sulawesi Selatan bersama rekan kami Firda Jumardi. Silakan Firda. Ya pemirsa, sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah tadi di tempat saya melaporkan saat ini yang merupakan TPS 1 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Lumajang, Kota Makassar yang merupakan tempat dari calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 yaitu Muhammad Ramdan Pomanto yang akan menyalurkan hak suaranya di sini, di mana dimulai dengan pengecekan surat suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS ini dan juga disaksikan oleh Bawaslu maksud saya pemirsa dan juga saksi-saksi dari masing-masing paslon. Dan pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah ini Cagup Muhammad Ramdan Pomanto bersama keluarganya ini berjalan kaki dari kediamannya, memang tidak jauh dari TPS ini sekitar 200 meter bersama keluarga ke TPS 1 di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Lumajang, Kota Makassar ini. Dan ini Pomanto bersama keluarga ini kompak mengenakan baju berwarna putih, di mana menurutnya baju berwarna putih ini menggambarkan kebaikan pada Pilkada serentak 2024 ini. Dan ini Pomanto bersama istrinya yang juga merupakan calon wali kota Makassar, yaitu Indira Yusuf Ismail ini mendapatkan nomor urut 99 dan juga nomor urut 100 dengan mengikuti proses. Dan Pomanto kemudian melakukan registrasi dan menunggu di ruang tunggu yang telah disiapkan dan kemudian diarahkan untuk mengambil surat suara dan masuk ke bilik suara tempat ia melakukan pencoblosan dan menyalurkan hak suaranya pemirsa. Dan kemudian juga selanjutnya diarahkan untuk melipat surat suara tersebut hingga memasukkannya ke kotak suara. Setelah itu pemirsa, tidak berselang lama memang ini KPU Kota Makassar telah menetapkan setidaknya ada 1.037.164 pemilih. Sementara untuk TPS sendiri di Kota Makassar ini terdapat 1.877 TPS dibagi atas 170 TPS reguler dan 7 TPS khusus pemirsa. Dan di tempat saya melaporkan saat ini di TPS 1 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Lumajang, setidaknya ada 548 terdaftar sebagai DPT, diantaranya 261 laki-laki dan juga 287 perempuan. Dan hingga saat ini TPS 1 ini telah menutup TPS karena sudah memang pukul 13.00 dan sekarang sedang berlangsung istirahat, sholat dan makan yang nantinya akan dilanjutkan untuk perhitungan suara. Kita akan terus memantau bagaimana proses perhitungan suara di TPS-TPS yang ada di Kota Makassar saat ini. Demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi mengabarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan kita masih akan terus nanti memantau ya dan menunggu bagaimana hasil penghitungan di sana. Oke, tapi sebelum kita nanti memantau bagaimana proses penghitungan suara di beberapa wilayah di Indonesia, kita akan coba melihat bagaimana peta pertarungan di beberapa wilayah dulu. Sudah bergabung bersama kami ada Direktur Poltreking Indonesia, Mas Duri. Halo Mas Duri, selamat siang. Mas Duri, mungkin selamat siang. Ya, mungkin begini Mas, yang mau kita dalami dulu adalah karena tadi kita sudah melihat ya pemungutan suara atau pencoblosan yang sudah dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Ini kan menarik Mas, kalau kita lihat beberapa ketua umum partai politik ini turun gunung dalam kampanye pilkada, termasuk kemarin Presiden ke-7 RI Pak Jokowi juga turun gunung di Jawa Tengah dan juga di Jakarta, tapi Bu Mega ini tidak turun gunung. Tidak turunnya Bu Mega ini apakah sebuah strategi politik atau kompromi politik justru? Iya, jadi kenapa kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri tidak turun secara langsung di dalam Pilkada Jakarta? Kalau kita perhatikan dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Pramdul ya, kalau kita perhatikan misalnya sangat jarang sekali ya atribusi-atribusi terkait dengan PDI Perjuangan itu digunakan. Apalagi dalam hal ini misalnya ketua umumnya secara langsung. Nah, ini saya kira ada konsekuensi dari peta konstelasi politik di Jakarta, terutama orientasi politiknya yang saya kira memang cukup unik, di mana ya PDI barangkali tidak cukup mendapatkan penerimaan yang cukup baik gitu dari pemilih di Jakarta. Maka kemudian hal-hal yang terkait
atau hal-hal yang mengasosiasikan secara langsung dengan PDI Perjuangan, termasuk logo partai misalnya. Padahal kan pengusung partai utama, termasuk dalam hal ini misalnya Ibu Megawati secara langsung tidak turun gunung. Padahal misalnya sebelumnya mantan Presiden Pak Jokowi misalnya turun secara langsung begitu. Tapi begini, kalau memang tadi Mas Duri menyampaikan tidak ada atribusi partai politik khususnya PD Perjuangan ya, apakah ini akan mempengaruhi suntikan elektoral untuk masing-masing pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan? Iya, tentu ini kan bagian dari strategi bagaimana cara memikat pemilih yang ada di Jakarta, terutama terhadap pasangan tadi Pramono Dul ya, yang dalam hal ini misalnya sebagai bagian dari kandidat yang secara langsung diusung oleh PDI Perjuangan, kemudian melawan Kim Plus ya, meskipun ada kandidat independen, tapi kan yang dominan dua kandidat ini yang saya lihat misalnya sangat kompetitif ya di dalam Pilkada Jakarta. Tentu tidak dihadirkannya atribusi-atribusi yang terkait secara langsung dengan kandidat tersebut ya tentu untuk mendapatkan magnet elektoral supaya mendapatkan perhatian, karena sepertinya ya resistensi pemilih di Jakarta terhadap partai tersebut ya lumayan ada lah. Lumayan besar. Jadi ini bisa dibilang sebagai sebuah strategi politik untuk kemudian menarik simpati dan juga untuk meningkatkan suntikan elektoral itu ya? Betul sekali. Jadi ini adalah bagian dari cara komunikasi kandidat pasangan Pramdul kepada pemilih dengan cara yang menghindarkan diri dari tadi atribusi-atribusi yang secara ideologis misalnya saya kira relatif berseberangan ya dengan umumnya pemilih di Jakarta yang cenderung tengah ke kanan gitu. Tadi yang menarik Anda katakan adalah kejar-kejaran antara elektabilitas Pramdul dengan RK Suswono. Nah ini sebenarnya seperti apa yang terjadi berdasarkan analisis Anda? Ya, saya kira kenapa kemudian, jadi di awal kan kalau kita perhatikan misalnya di berbagai data, survei-survei yang dilakukan, pasangan RK Suswono memang relatif unggul di awal gitu. Tetapi kemudian dalam perjalanannya terjadi crash, kemudian menjadi sangat kompetitif ya di beberapa temuan survei terakhir sebelum hari tenang ya kalau kita perhatikan. Nah, kenapa ini kemudian terjadi? Tentu ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Tapi kalau kita perhatikan misalnya dari sisi RK kalau kita perhatikan misalnya ada resistensi ya terhadap sosok figur dari RK sendiri yang kalau kita perhatikan belakangan misalnya cukup menguat, terutama dari kelompok-kelompok misalnya salah satunya pecinta sepak bola gitu, yang penerimaan terhadap RK sebagai ya kelompok salah satu supporter sepak bola yang cukup berpengaruh di tanah air misalnya dianggap kurang mendapatkan penerimaan dari teman-teman Persija di Jakarta. Kemudian di sisi lain misalnya Pramono dan Dul, secara khusus misalnya Dul sendiri yang punya asosiasi kuat terhadap Jakarta sebagai bagian dari orang Betawi misalnya, itu juga punya magnet elektoral tersendiri terhadap pemilih di Jakarta. Nah, di satu sisi misalnya ada kelompok-kelompok pemilih di Jakarta yang barangkali sangat kecewa ya terhadap dalam tanda petik kalau kita maknai itu sebagai bentuk pencegalan ya terhadap Anies Baswedan, di mana misalnya pasangan RK Suswono didukung oleh banyak partai Kim Plus, tapi sayangnya kan tidak berfungsi dengan baik. Jadi konsolidasi internal terkait dengan dukungan dari partai pengusung kurang berjalan dengan baik. Maka ya konsekuensinya tadi. Maka kemudian yang awalnya unggul menjadi kompetitif di peta terakhir. Setidaknya potret sebelum pelaksanaan, potret terakhir pada masa kampanye atau sebelum hari tenang. Ya baik, kita masih akan mendalami ya faktor-faktor yang membuat jadi kompetitif di awal pasangan Ridho unggul tapi kemudian menjadi kompetitif. Kita akan masih mendalaminya usai jeda. Tetaplah di program Rakyat Memilih Pilkada Serentak 2024.